Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Medina, Media Dakwah Islam Indonesia Berkah. Adik-adikku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sahabat yang sangat dekat. Ada sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik ada yang tahu siapa sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah? Rupanya sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq salah satu dari as-sabiqunal awwalun. Jadi salah satu daripada golongan yang pertama kali masuk Islam. Bahkan salah satu dari sahabat Rasul dari golongan laki-laki yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini lebih muda daripada Rasulullah. Dia hanya beda 2 tahun. Jadi bisa dibilang ini sahabat terdekatnya dengan usia yang sangat hampir sama, gitu kan. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq ini dia memiliki nama asli yaitu Abdullah bin Utsman. Nah, ketika Abdullah bin Utsman ini sebelum dia masuk Islam, dia sudah menjadi seorang pedagang, dia sudah menjadi seorang pembisnis. Dan dalam berdagangnya itu dia selalu jujur, dia selalu baik, dia selalu namanya tidak menaikkan timbangannya. Sebelum masuk Islam pun akhlaknya Abdullah bin Utsman ini sangat baik, gitu kan. Nah, ketika itu dia melihat sosok seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mensyiarkan untuk memberikan nilai-nilai Islam. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq ini melihat tanda-tanda kerasulan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq memantapkan dirinya untuk memeluk agama Islam. Ketika sudah masuk, makin mantap imannya, makin mantap akhlaknya, makin mantap kejujurannya dalam berdagang. Nah, ketika sudah masuk Islam, Abu Bakar, dia sangat mendampingi Rasulullah. Dia sangat ingin bisa membantu Rasulullah dalam mensyiarkan agama Islam. Nah, ketika Abu Bakar sudah masuk Islam, dia membantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berada dalam suatu gua dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, jadi ketika dikejar itu Rasulullah bersembunyi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Di mana sembunyinya di gua itu? Nah, ketika di gua itu Abu Bakar merasa sedih dan menangis. Nah, ketika itu Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq, mengapa engkau menangis?" Gitu kan. Janganlah engkau menangis. Nah, Rasulullah berkata bukan takut, tapi mengapa engkau menangis? Nah, dalam artian Abu Bakar ini tidak takut, dia hanya maka Rasulullah menanya, "Kenapa engkau menangis ya Abu Bakar?" Dari sini Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, saya menangis khawatir engkau akan disiksa, engkau akan dicaci, engkau akan dipukuli. Maka saya begitu sedih apabila saya melihat engkau dipukuli, engkau disiksa." Gitu kan. Maka Rasulullah SAW berkata, "Janganlah engkau bersedih, janganlah engkau menangis ya Abu Bakar As-Siddiq. Ala takhafu wa la tahzanu." Janganlah engkau bersedih dan menangis. Selama kita berjuang di jalan Allah, selama tujuan kita limardhatillah, insya Allah Allah membantu kita. Dari sinilah Abu Bakar semangat keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan makin mantap untuk berjuang untuk membela agama Islam, gitu kan. Di sinilah kesetiaan Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan. Ketika Rasulullah dalam keadaan sedih pun Abu Bakar berusaha untuk menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berperang, Abu Bakar As-Siddiq juga ikut berperang, mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq
dia diberikan gelar As-Siddiq oleh Rasulullah SAW karena ada beberapa faktor. Apa faktornya? Salah satu orang yang meyakini, mengimani bahwa Rasulullah SAW pernah namanya Isra dan Mi'raj. Nah, dari Isra dan Mi'raj ini, orang yang pertama kali meyakini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari sini Rasulullah SAW memberikan gelar kepada Abu Bakar dengan As-Siddiq, yaitu orang yang jujur dan orang yang benar. Karena Abu Bakar As-Siddiq membenarkan akan keberangkatan Rasulullah SAW dalam Isra dan Mi'rajnya bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Nah, dari sini Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq, gitu kan. Di sisi lain juga Abu Bakar As-Siddiq, dia selalu namanya jujur dalam berdagang, dia selalu namanya jujur dalam berwirausaha, dia selalu namanya jujur dalam berbisnis. Nah, maka dia mendapatkan gelar As-Siddiq. Jadi adik-adikku, di sini pentingnya kita harus jujur kepada siapapun. Dalam aktivitas apapun, dalam berdagang, dalam bertutur kata, kita harus jujur. Nah, dengan mengikuti suri tauladan Abu Bakar As-Siddiq, kita tidak boleh namanya untuk berbohong apapun. Rupanya ketika Rasulullah SAW wafat, di sini ada namanya kekosongan pemimpin. Nah, ketika ada kekosongan pemimpin, para sahabat itu akhirnya dia bermusyawarah, akhirnya dia berdiskusi. Nah, ini bagaimana selanjutnya? Islam ini butuh namanya pemimpin, gitu kan? Karena Rasulullah SAW ini wafat. Ketika itu Abu Bakar sangat sedih melihat wafatnya Rasulullah SAW. Nah, ketika sedih ini, Umar bin Khattab datang supaya Abu Bakar jangan terlalu berlebihan atau jangan terlalu berlebihan dalam kesedihan. Nah, ketika para sahabat berdiskusi, dia berkata bahwa orang yang pertama kali percaya akan datangnya Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Orang yang pertama kali mengimani Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Orang yang pertama kali meyakini bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah Abu Bakar. Nah, dari hasil musyawarah ini, maka terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, dan ketika Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi seorang pemimpin, dia tidak hanya memimpin sebagai agama Islam, tapi dia memimpin suatu kenegaraan atau sebuah kedaulatan yang dimana ketika itu Islam membentang dari namanya Mesir, Persia, Suria. Ketika itu Abu Bakar sebagai pemimpinnya. Dan ketika itu Abu Bakar As-Siddiq juga memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Karena ada di zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, itu ada sosok seorang yang mengaku sebagai nabi. Nah, jadi nabi itu sudah tidak ada, wahai adik-adik ya. Ada salah seorang yang mengaku dirinya sebagai nabi, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Nah, ini yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena dia mengaku sebagai nabi, dia pura-pura bahwa dirinya utusan Allah. Nah, ini ketika itu diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika Musailamah Al-Kadzab ini diketahui oleh pemimpin Abu Bakar As-Siddiq, maka Musailamah Al-Kadzab ini dipanggil dan dia diberikan hukuman oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, hukumannya apa? Yaitu diberi hukuman mati. Karena dia mengaku dirinya sebagai nabi. Jadi kita sekarang ini sudah tidak ada nabi, karena penutup nabi kita hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari cerita ini kita tahu bahwa kejujuran Abu Bakar As-Siddiq sangat perlu kita tiru. Dengan keberaniannya, dengan ketegasannya sebagai seorang pemimpin, perlu kita tiru. Dia tidak gentar, dia sangat berani, kulitnya putih, badannya bagus, gitu kan. Sering berpuasa. Bahkan Rasulullah ini pernah ditanya oleh sahabat, "Man ahabbaka ya Rasulullah?" Gitu kan. Siapa yang kau cintai ya Rasulullah? Orang yang pertama kali saya cintai adalah Aisyah. Minar rijal ya Rasulullah. Dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Yaitu Abu Bakar, ayah dari Aisyah.
Jadi orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar dari golongan laki-laki. Ini membuktikan bahwa Abu Bakar As-Siddiq sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini layaklah Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq sebagai khalifah pertama dari khalifah yang 4, gitu kan. Nah, di sini kita tahu bahwa pentingnya dengan ceritanya Abu Bakar As-Siddiq ini, bahwa kita harus meniru suri tauladannya Abu Bakar As-Siddiq dari kejujurannya, dari suri tauladannya, dari ketegasannya, dari keberaniannya. Inilah yang harus kita tiru, hai adik-adik, sebagai seorang pemimpin yang bijak, yang arif, supaya kita nanti kalau bisa menjadi seorang pemimpin meniru suri tauladannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, demikian cerita singkat ini. Semoga dengan cerita tersebut dapat menambahkan kewawasan kita untuk meniru suri tauladan Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari Madinah, Media Dakwah Islam Indonesia Berkah. Semoga bermanfaat, semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran, sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.